Kita berputar-putar dalam siklus pengulangan bacaan, seolah-olah nilai spiritual hanya terkumpul di dalam repetisi fonetik, bukan pada kedalaman pemahaman dan luasnya eksplorasi terhadap ciptaan sang pemberi bacaan. Kita terjebak dalam meta kehidupan beragama, lebih tertarik membicarakan dan membaca tentang perintahnya, daripada menjalankan semangat perintah itu untuk terjun ke dalam dunia dan mengukir kemanfaatan. Dan dari penyempitan makna membaca ini, lahirlah sebuah dikotomi palsu yang paling merusak dalam peradaban kita. Sekat reka-reka antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, sekat ini bagaikan tembok tinggi yang memisahkan dua negeri yang seharusnya satu kesatuan. Di satu sisi, berdiri megah ilmu akhirat, ilmu yang konon membawa keselamatan di kehidupan nanti. Ia dimuliakan, dikaji di ruang-ruang yang disucikan, dan para penuntutnya dielu-elukan sebagai pejuang iman. Di sisi lain, terseraklah ilmu dunia, ilmu yang dianggap sekadar permainan sementara, urusan logam dan daging, yang dianggap tidak akan menyelamatkan seorang pun di akhirat kelak. Seorang santri yang menghafal kitab kuning adalah pahlawan, sementara seorang santri yang terobsesi pada rumus fisika atau kimia organik seringkali dipandang dengan sebelah mata, seolah hobinya adalah sebuah hiburan yang kurang suci. Kemanfaatan pun disempitkan maknanya. Manfaat sejati dalam narasi yang dominan adalah yang bersifat ukhrawi dan individual. Pahala yang dikumpulkan untuk keselamatan diri sendiri di yaumul hisab. Lalu di manakah letak kemuliaan seorang insinyur yang menghabiskan waktunya di lokasi proyek, memastikan jembatan yang dibangunnya kuat sehingga menyelamatkan ribuan nyawa dari bencana untuk puluhan tahun? Itu tidak masuk dalam kalkulasi pahala yang mudah dihitung. Di mana posisi seorang dokter yang berjaga-jaga di laboratorium, membedah sunnatullah pada tingkat sel untuk menemukan obat bagi penyakit yang menggerogoti umat manusia. Itu dianggap kerja dunia yang nilainya kalah dengan berdebat tentang hukum fikih seputar air mustakmal. Kemanfaatan yang diajarkan Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Sebuah konsep yang luas dan inklusif, yang merayakan setiap upaya untuk meringankan beban kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun alam semesta itu sendiri. Seorang petani yang memahami ilmu tanah dan irigasi, sehingga hasil panennya menghidupi sebuah desa, adalah pelaku ibadah yang nyata. Seorang programmer yang menciptakan algoritma untuk memudahkan distribusi bantuan sosial, adalah seorang mujahid di zamannya. Mereka semua sedang membaca dan menerapkan sunnatullah. Mereka sedang menjawab perintah Iqra dalam bentuknya yang paling konkret. Tetapi, kita terbelenggu oleh kutukan kemanfaatan sempit. Kita mengagungkan ritual dan mencurigai rasio. Kita memuliakan bentuk tetapi sering mengabaikan esensi. Akibatnya, kita menghasilkan banyak ahli agama yang paham seluk-beluk ibadah mahdoh, tetapi sangat sedikit menghasilkan ilmuwan muslim yang mampu membaca ayat-ayat kauniyah dan menciptakan terobosan untuk kemaslahatan umat manusia. Kita sibuk menyelamatkan diri sendiri di akhirat sambil membiarkan dunia, yang adalah ladang amal kita, dikuasai dan dikendalikan oleh pemikiran dan teknologi dari peradaban yang justru tidak mengenal sang pencipta. Inilah ironi terbesar. Kita pemegang manual book terbaik, tetapi bukan kita yang menjadi pilot peradaban. Maka di ujung narasi yang pilu ini, tersisa sebuah panggilan untuk membebaskan Iqra dari penjara semantik yang kita bangun sendiri. Pembebasan ini bukanlah penolakan, melainkan pelurusan. Bukan penghancuran tradisi, melainkan pengayaan makna. Kita harus